Halo, selamat datang di Balik Mimbar bareng gua Andi. Dan bersama saya JD. Nah, di Balik Mimbar kita nih bakal bahas-bahas tentang kelakuan-kelakuan orang-orang yang pelayanan di gereja, tapi kelakuan-kelakuannya absurd. Nah, biasanya banyak tuh, Jet. Banyak. Ya kan? Apalagi sekarang itu zamannya media sosial. Apa-apa direkam. Apa-apa direkam, disebarluaskan. Ya kan? Betul. Jadi nggak tahu tujuannya viral atau emang pengen dokumentasi. Ya, dokumentasi. Ya kan? Nggak tahu nih. Kadang-kadang sih emang cuma niatnya dokumentasi. Ternyata viral. Nggak sengaja viral. Nggak sengaja viral. Iya. Dan biasanya banyak yang viral ini nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Nggak sesuai lah. Nggak sesuai. Ya. Nah, kita tidak mau ngejudge, Ya, tapi betul. videonya dan foto-fotonya, berita-beritanya nih rame. Nah, kita lihat nih video pertama nih ya, nih Jet. Ada seorang pendeta Protestan di Afrika. Oh. Nih, Ya, oke. ini menuai kontroversi banget nih. Kenapa? Karena dia nyium jemaatnya untuk ngusir kejahatan dalam diri mereka. Jadi kalau lu ada dalam lu ada Iblis, roh jahat dalam tubuh lu nih. Lu dicium sama pendetanya. Tapi ini cewek sih. Cewek. Coba turunin lagi dah ininya. Cewek kan ya? Ya, cewek. Cewek. Nah, Cewek. yang aneh adalah kenapa dia pilih-pilih? Cuman cewek doang. Iya. Cuma cewek doang. Iya kan? Bener sih, bener. Iya kan? Iya, bener. Coba kita lihat videonya. Coba. Videonya ya. Nih lihat. Tuh. Iya. Nah. Dapat kekuatan dia. Jadi pindah Pindah ke dia. Jadi pindah ke dia. Pindah ke dia. Nah. Tuh. Jadi dicium lagi. Nah. Ditransfer. Jadi kejahatannya itu dicium, pindah. Tuh. Kita lihat ya. Nih, yang ini malah live streaming. Yang tadi tuh video. Oh, yang tadi video, yang ini live streaming. Ini beda lagi, ini live streaming. Tapi kok bisa sampai pendetanya beda loh? Iya, pendetanya beda. Berarti jangan-jangan banyak yang ngakui. Kayaknya dari dua video ini kayaknya lebih banyak lagi deh. Iya. Lebih banyak lagi. Jangan-jangan emang adegan mencium jemaat ini? Iya. Jangan-jangan udah jadi satu tradisi. Iya. Bener. Nah, udah. Nah, lihat tuh. Menurut lu gimana, Jet? Kenapa dia harus nyium? Antara dua ya. Apa? Antara emang niat jahat, kalau enggak dia mungkin salah doktrin dari Yudas. Kenapa? Dia pikir kan Yudas saja mencium Yesus, masa saya tidak boleh mencium jemaat-jemaat saya? Kan di Yudas kan begitu modelnya, mencium Yesus, cuman walaupun konteksnya beda. Iya. Di Alkitab saja Yudas mencium Yesus. Masa saya seorang pendeta yang Yudas saya pengkhianat boleh mencium Yesus sebagai gurunya, masa saya tidak boleh mencium jemaat saya? Tapi kan dia nggak nyium bibir. Iya sih, nggak nyium bibir. Tapi emang yang aneh adalah kenapa harus cewek? Dan kita nggak tahu ya, karena videonya nggak lengkap. Iya, nggak lengkap. Apakah pendetanya kan cowok nih? Apakah ada yang cowok juga dicium sih itu? Sayangnya videonya sampai situ doang. Harusnya ini pendeta cowok. Apakah kalau ada cowok-cowok yang jahat dicium juga nggak sama dia? Aku lebih ngebayangin kayak ada orang badannya bekekar gitu kan, datang berotot gitu. Pak pendeta, saya ingin bertobat. Dia kayak pendetanya mungkin kayak ngeliat. Terus? Oke, bentar ya. Dia panggil istrinya. Itu ada jemaat, kamu bisa cium dia nggak? Kamu aja, kenapa kamu nggak mau? Kan saya tadi udah gitu. Oke, mungkin aja dia ganti-gantian sama ibu gembalanya, sama istrinya. Jadi dia yang cium perempuan, istrinya cium yang laki-laki. Wah ya. Nih, ini ada berita gini. Pendeta di Afrika menjadi viral karena melakukan sebuah praktik yang telah memicu alarm di media sosial. Seperti yang terlihat di video tadi ya. Pendeta itu mencium jemaat wanita yang hadir. Nah itu kan. Yang laki-laki enggak. Apakah emang wanita-wanita itu yang paling banyak berbuat kejahatan? Enggak dong. Enggak mungkin. Itu oknum. Enggak. Semua wanita baik-baik. Ya, semua wanita baik-baik. Kayaknya. Nah, untuk ritual untuk membersihkan jiwa mereka dan mengeluarkan kejahatan yang mereka bawa di dalam diri mereka dan memberikan berkat.
Sementara beberapa jemaatnya membela praktek pendeta itu. Udah benar kata lu. Berarti ini doktrin. Karena udah didukung. Ada orang yang mendukung hal itu kan? Atau jangan-jangan memang terjadi. Maksudnya terjadi itu gimana? Cewek-cewek itu berbuat jahat. Ketika dicium, memang kejahatannya berkurang. Jadi kayak jemaatnya pada mikir, iya bener nih. Karena ada kejadian nyata. Bener. Jadi jemaat-jemaatnya kan di sini ditulis nih, jemaat-jemaatnya membela praktek pendeta ini. Iya, berarti mungkin pas abis dicium sama pendeta itu, wanita-wanita ini bertobat. Ada sesuatu yang berkurang gitu. Bener. Wah, saya ada yang berkurang. Apa saya jangan-jangan mungkin bisa jadi lebih dalam lagi tuh. Setelah dicium, dia merasa berkurang. Apakah ada praktik yang lebih lagi daripada dicium gitu kan? Kan bisa jadi. Bisa, tapi bisa jadi. Videonya nggak nyampe situ. Ya, cium doang. Tapi karena ini viral, tapi banyak orang melihat praktek ini mengecam tindakan pendeta tersebut. Gereja seharusnya menjadi tempat berlindung yang damai, bukan panggung untuk kebejatan. Betul. Ya, memang secara Alkitab tidak ada tertulis. Ya, tidak ada tertulis. Iya dong. Ya, benar. Masa tidak sama sekali. Masa saya cium kamu kejahatan kamu hilang, dosa kamu akan hilang kan? Nggak ada seperti itu. Tuh. Kalau dibilang ini bukan panggung kebejatan. Nah, nggak tahu sih ya niat orang. Tapi kalau nyium wanita bukan pasangannya, bukan istrinya, itu udah pasti salah kan? Sudah pasti salah. Itu tidak dibenarkan di Alkitab itu sendiri. Di Alkitab itu sendiri, benar. Nah, coba ada lagi nggak video kedua? Kita mau lihat apalagi nih yang absurd di kelakuan orang-orang pelayanan di dalam gereja itu ya. Di dalam gereja, ya kan? Karena ini kan di balik mimbar kan? Iya, betul. Nah, ini apa? Apa ini? Warga Afrika, seseorang memperlihatkan dirinya sedang memandikan jemaat wanitanya di dalam sebuah wadah besar ember. Ibadah malam pergantian tahun. Malam tahun baru nih. Cross-servers. Pendeta mengklaim bahwa ritual memandikan jemaat wanita secara fisik bertujuan untuk penyucian spiritual agar mereka suci bersih. Memasuki bahwa jemaat wanita diminta melepaskan pakaian untuk dimandikan. Kayak orang meninggal dimandiin. Paksa seluruh berdasarkan instruksi langsung dari Roh Kudus. Aduh, bawa Roh Kudus dia. Bahaya ini. Oknum pendeta Kristen di Ghana ini. Waduh. Kenapa dari tadi kayaknya beritanya tuh dari Afrika? Iya. Ini yang dapat. Yang kelihatan ini. Enggak, ini yang dapat yang lewat. Yang lewat. Kebetulan disatuin aja kayaknya. Iya. Jadi satu episode. Kan kita nggak tahu dari negara lain mungkin ada. Kelewatnya yang ini. Iya, dan mungkin disatuin sama ini orang tim ini. Ya, sama tim. Kayaknya biar Afrika dibahas lah. Jadi fokus utama. Kalau berita Indonesia takut ini. Takut. Tim produksinya takut karena kan dituntut. Kita tahu sendiri kan Indonesia seperti apa. Kalau di Afrika takut. Iya. Kalau di Afrika kan aman. Kita aman. Kita terlindungi. Jadi gimana? Gini. Dia dimandiin sama kayak tadi tuh. Kayak tadi kan dicium supaya roh-roh jahat hilang. Iya. Dicium. Kalau sekarang dimandiin. Gimana? Nih, gue tadi pas ngeliat dimandiin ini kayak harusnya dibaptis. Apakah karena di Afrika kurang air? Ya. Jadi jadi nih kalau dibaptis kan butuh air yang banyak. Minimal di kolam. Gitu ya. Kalau yang bener kan harusnya kalau di Alkitab kan dibilang di sungai. Di Afrika kekeringan. Tidak ada air. Jadi kita mandi gunakan aja. air yang ada saja. Jadi kita diguyur itu sudah bersih. Hidup baru. Tapi Betul. kenapa mesti disabunin? Iya ya. Kenapa mesti disabunin? Emang ada adegan sabunnya tadi? Tadi kan kelihatannya yang ada putih-putihnya. Oh iya ya. Iya sih. Putihnya. Iya juga sih. Kan kita tidak tahu itu apa. Siapa tahu. Tapi emang namanya memandikan. Bener sih, harusnya pakai sabun. Bener. Orang Afrika mandi berapa kali sekali? Normalnya saja. Kalau misalnya kita lihat di Indonesia 3 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Gue sekali. Ya, kalau saya kecuali pergi. Ya, kecuali pergi pasti 2 kali. Ya, kalau kerja. Saya juga.
kita lihat mereka kan mungkin bekerja. Iya. Nah, mungkin karena abis gereja itu mereka belum mandi, makanya di situ. Tapi yang tadi video tadi itu malam tahun baru tadi ya. Tapi nggak tahu juga, atau ini kan video yang beredar kan malam tahun baru. Supaya hidup baru di tahun yang baru, memulai hidup baru. Mandi. Disucikan oleh pendetanya. Mungkin kayaknya tuh feel-nya beda ya. Airnya tuh kayaknya udah ada diberkati dulu gitu sama pendetanya gitu kan. Kan kita tidak tahu. Iya, betul sih. Yang aneh lagi adalah ditontonin orang. Coba ulang deh bentar. Videonya. Itu ada jemaatnya kan? Ada. Ada jemaatnya kan? Ada. Langsung ke tengah-tengah coba. Oh iya, ada jemaatnya. Tapi kayaknya kalau bisa kita lihat nih jemaatnya mayoritas emang ini ya. Ini nggak cewek doang, yang cowok itu sebelah kanan cowok. Oh iya benar. Iya, berarti nggak cowok cewek doang. Tuh, iya bener disabunin. Iya kan disabunin. Diklamasi. Kayak orang ini. Kayak orang apa? Kayak orang meninggal. Cuman bedanya ini masih memiliki nyawa di dalamnya. Iya. Ini kalau jemaat lu sedikit. Lu bayangin kalau jemaat lu 1000. Apa nggak habis air di Afrika lu buat mandiin orang? Kayaknya dia juga nggak. Kayaknya dia juga udah capek deh. Nah, ntar itu buka baju lu. Iya, buka bener-bener di. Iya, telanjang lu. Iya, Niatnya apa ya berarti ya? Mungkin niatnya sama kayak yang tadi ya. Ya memang niatnya tadi membersihkan diri supaya jadi hidup baru. Seperti gitu. Kayak di video pertama tadi. Betul. Namun ini yang tadi saya bilang. Yang di video pertama kan cuman di ini saja. Cuman dicium saja. Iya. Coba kalau misalnya kita lihat, mungkin mereka berpikir kan, apakah mungkin ada praktik lain yang lebih dalam lagi? Langsung ada jawabannya. Ternyata ada. Jangan-jangan pendetanya di sebelum-sebelumnya dicium dulu nih untuk mengusir roh jahat. Habis itu dimandiin. Pas itu dimandiin. Oh, enggak salah. Apa? Dimandiin dulu biar bersih. Baru dicium. Biar kayaknya tuh aromanya seperti aroma wangi-wangi gimana gitu. Kayak gitu. Jadi dia dimandiin dulu. Bersih. Baru dicium. Bisa jadi kayak gini. Pendetanya bilang, karena ini tahun baru, sebelumnya kita melakukan liturgi ada ciuman. Selama setahun ini kita sudah berbuat dosa. Di tahun yang baru ini kita mandi untuk membersihkan segala yang ada di tubuh kita. Dosa-dosa yang ada di tubuh. Tapi bukan karena kurang air ya. Iya, bukan karena kurang air. Semoga bukan karena kurang air. Ya, karena ada. Baptisan pun sebenarnya di depan kita ini ada pendeta. Ya, cuman ini bukan bagian dia. Ya, ini bukan segmen dia. Tapi kan gua nggak tahu kalau orang sakit, Jet. Setahu aku ya. Iya. Kalau orang sakit misalnya dia udah koma. Kalau dia mau dibaptis kan itu boleh dilap doang kan? Iya. Harusnya. Iya, harusnya. Bisa. Apakah kan makanya gue sih positif thinking aja. Iya. Di sono kurang air. Jadi biar hemat secukupnya aja. Langsung. Tapi kan kalau misalnya ngelap pun kan nggak sampai 1 ember dipakai. Nggak kayak tiba-tiba dia 1 ember langsung 1 ember itu kagak dipersen, pasti ada sisanya, Bang. Nggak se-ember sebaskom-baskomnya juga dia pakai. Susah banget untuk positif. Susah sekali untuk positif. Enggak, ini tuh nggak bisa. Kita tuh nggak bisa memikirkan hal-hal positif dari video itu. Susah sekali tuh. Pasti ada celahnya. Aku cuma mikirin di sono kurang air. Ya, udah air. Biar cepet. Susah ternyata. Pasti ada celahnya. Ya udahlah. Untuk kali ini pembahasannya cukup sampai di situ aja. Kalau teman-teman punya video-video tentang orang-orang yang pelayanan tapi kelakuannya absurd atau agak-agak, boleh coba DM kita di IG kita di IG. Ruang Gembira. Nanti kita coba masukin, kita bahas di sini. Itu aja dari gua Andi dan gua Jidi. Bye bye. Terima kasih semuanya.